Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma'talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Pertama-tama intinya adalah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ini dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah ini. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam telah terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui beliaulah kita semuanya terbimbing menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk, orang yang tawadhu, atau dengan kata lain menjadi seorang muslim. Semoga kemusliman kita, keimanan kita ini sampai dengan tatkala kita ini menutup usia, akhirnya menjadi orang-orang yang tergolong mutmainnah, orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Allah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, melalui mimbar ini juga dari Jumat ke Jumat selalu menyerukan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan dasar takwa itulah maka kita akan terus berupaya keras secara maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, pada kesempatan Jumat ini saya mengajak untuk menyegarkan ingatan kita agar kita selalu paham dengan dinamika kehidupan. Pada kesempatan ini saya mengajak memahami apa yang disebut dengan Islam berkemajuan. Tadi saya bacakan surat Al-Imran ayat 19 yang sering kali dibacakan oleh para mubaligh, para dai, para penyeru kebajikan. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada yang berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Imran ayat 19. Menurut Ibnu Katsir, Al-Imran 19 ini mengandung pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada agama di sisinya dan yang diterimanya dari seorang kecuali Islam, yaitu dengan
mengikuti rasul-rasulnya. Setiap saat berakhir dengan Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin rahmatullah, yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan itu? Mengapa ini kita harus sampaikan supaya kita tidak salah paham? Tidak salah paham. Ada istilah Islam Nusantara, ada istilah yang lain. Tapi sini kita berujuk dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu adalah Islam tenahan, wasaton, dan orientasi kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan menolak segala bentuk bid'ah, khurafat, dan takhayul. Tatkala seseorang itu sudah mampu menghindari penyakit-penyakit yang namanya bid'ah, khurafat, dan takhayul, maka seseorang itu disebut dengan orang yang berkemajuan. Kenapa demikian? Hadirin rahmatullah. Karena perkembangan Islam itu tatkala berada di tengah-tengah masyarakat kita pada saat itu baik di Timur Tengah maupun di sini semuanya terjangkit penyakit TBC. Penyakit TBC. Kemudian tatkala beragama berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga lahirlah istilah yang namanya bid'ah. Artinya mengada-adakan ajaran yang tidak ada contohnya dari Nabi atau ajaran Islam yang murni. Makanya tatkala dalam beragama ini kita jangan membuat ajaran baru, tetapi mari kita ikuti apa yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah terjemah dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi ukuran standar dalam beribadah, terutama ibadah mahdoh, itu adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah khurafat, yaitu percaya pada tanda-tanda alam yang dikaitkan dengan nasib hidup seseorang. Misalnya, tatkala suatu saat terjadi sebuah gerhana, maka pikiran kita selalu menggelayut, mau ada apa ini gerhana matahari atau gerhana bulan? Jam berapa gerhana dihitung demikian seterusnya. Itu dikaitkan dengan nasib seseorang. Itu contoh. Kemudian yang namanya takhayul itu adalah percaya pada sesuatu yang tidak benar atau yang mustahil. Contohnya percaya pada ramalan dari juru nujum, dari para dukun, percaya pada mitos-mitos leluhur. Hadirin rahimakumullah, mengapa Islam disebut agama yang berkemajuan ini? Saya mencoba mencari referensi bahwa Islam itu sejatinya merupakan agama yang membawa misi untuk membangun peradaban dalam kehidupan umat manusia. Inilah yang disebut dengan istilah agama Islam sebagai din al-hadarah, yakni agama berkemajuan dengan prinsip membebaskan, memberdayakan, dan memajukan, atau yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humaniora. Yang dimaksud dengan transendensi itu adalah kesadaran ketuhanan atau kesadaran vertikal pada diri manusia. Kesadaran bahwa dirinya itu adalah makhluk yang ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita ini bukan tiba-tiba, tapi ada yang menciptakan. Bukan secara agama saja, tetapi secara makna apa saja yang melampaui akal kemanusiaan. Oleh karena itu, hadirin rahimahullah, tatkala seseorang itu sudah sadar dengan itu,
maka perilakunya akan selalu terkawal oleh nilai-nilai ilahiyah. Tatkala seseorang sudah seperti itu, maka kehidupan manusia itu adalah menjadi kehidupan yang sufisme. Seorang sufisme itu bukan kemudian dia tidak butuh makan, minum, kemudian tempat tinggal dan seterusnya, tetapi apa yang dia lakukan, bicaranya, tingkah lakunya, semuanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Ia berada pada jalan yang lurus, berada pada siratal mustaqim. Dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tatkala seseorang itu sudah demikian, maka kehidupannya jauh dari penyimpangan aturan Allah. Tatkala seseorang itu sudah berada pada posisi itu, maka ia akan menggapai apa yang disebut dengan istilah mutmainnah, yaitu ketenangan di dalam jiwanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu pembebasan atau liberasi. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 104 sampai dengan dan 110 itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebajikan. Tatkala kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini, maka kita dituntut. Tugas individu kita dalam kehidupan itu adalah membebaskan kita dari perbuatan kemungkaran. Kita harus mencegahnya, ada upaya pencegah. Tatkala kemungkaran ini bisa kita minimalisir, maka kita akan memperoleh sebuah kebebasan. Tatkala itu semua kehidupan ini menuju pada kehidupan yang benar. Kemudian dilanjutkan lagi dalam Al-Imran 110 itu dikatakan, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang sombong. Para jamaah rahimakumullah, jadi tugas individu kita yang pertama, kita ini harus membuat sebuah jamiah, membuat kelompok, membuat organisasi dengan misi utamanya adalah yaitu mengajak pada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Kelompok itu macam-macam, organisasi itu macam-macam, tapi misinya satu, yaitu mengajak pada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Bisa berada di masjid ini, bisa berada di luar masjid itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka tugas kita berkelompok, berjamaah ini sangat penting sekali. Karena apa? Tatkala satu orang saja berbuat demikian, maka tantangannya luar biasa. Banyak para tokoh-tokoh yang menyeru pada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran karena tidak mempunyai suatu kelompok yang besar, maka tidak akan bisa menggapai sebuah tujuan. Hadirin rahimakumullah, hal-hal yang diketahui Islam berkemajuan itu adalah menyemaikan benih-benih kebenaran, menyemaikan benih-benih kebajikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, dan keutamaan hidup yang
yang dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi. Hadirin rahimakumullah, untuk menggapai Islam berkemajuan itu ada 5 pilar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bertauhid yang murni kepada Allah. Sekali lagi, bertauhid yang murni kepada Allah. Dengan tauhid itu manusia mempunyai kekuatan dan kemerdekaan hidup. Karena tidak ada yang paling ditakuti dalam kehidupan ini hanya kepada Allah. Tidak ada yang ditundui dalam kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh setan tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. An-Nahl 99. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dengan ayat An-Nahl 99 itu, maka tatkala ini kita internalisasikan dalam diri manusia, kita satukan dalam diri manusia, dan kita yakini seyakin-yakinnya dengan kemantapan yang luar biasa, maka setan itu tidak akan mampu menembus jiwa kita. Kemudian disambung lagi An-Nahl ayat 100 dikatakan, pengaruhnya hanya kepada orang-orang yang menjadikan pemimpin dan terhadap orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan kemurnian tauhid itu menjadi sumber untuk melawan semua bentuk penindasan dan kehancuran. Oleh karena itulah hadirin yang berbahagia, orang-orang yang bertauhid kuat, maka tatkala menggerakkan gerakan untuk menindas kezaliman, maka ia selalu mempunyai kekuatan dan keyakinan yang kokoh. Itulah sebabnya mengapa takbir itu menjadi inspirasi sebuah kekuatan. Allahu Akbar adalah menjadi inspirasi kekuatan. Bukan lain-lain itu, tapi itu adalah sebagai alat penyemangat bagi kehidupan. Ada orang lain yang melecehkan sedikit-sedikit takbir, tapi takbir itu menunjukkan kepasrahan pada makhluk, pada hamba kepada Tuhan, bahwa kita adalah makhluk yang terkecil. Hadirin rahimakumullah, pilar yang kedua yaitu pendalaman tentang Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul. Beragama dalam hal ini yaitu akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, satu garis linear yang harus kita lakukan. Jangan sampai muamalah kita ini, akhlak kita ini bertentangan dengan ibadah dan akidah kita. Semuanya satu garis lurus. Insya Allah tatkala ini menjadi sumber yang utama, maka perilaku kita akan selalu standar sebagaimana yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ketiga yaitu amal saleh yang berfungsi dan solutif. Iman tidak sempurna tanpa amal soleh. Amal soleh bukan ibadah, tetapi semua karya yang bermanfaat dan merefleksi kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah serta solutif. Tajdid tak hanya bersifat intelektual, tapi juga merupakan gerakan amal. Contohnya gerakan pengamalan al-ma'un di daerah Haji Ahmad Dahlan. Itu kan kalau tidak didasari dengan akidah yang kuat, nggak akan muncul. Hadirin rahimahullah, yang keempat adalah berorientasi pada kekinian dan masa depan. Jadi hadirin rahimahullah, Islam berkemajuan itu adalah menjadikan realitas, konteks situasi dan kondisi untuk merancang masa depan yang lebih baik. Hadirin rahimahullah, tantangan yang kita hadapi, Islam ini mempunyai tantangan yang harus dihadapi. Apa tantangannya? Yaitu liberalisasi dalam kehidupan. Faham kebebasan itu adalah tantangan bagi Islam. Karena apa? Islam mempunyai alat untuk mengatur kehidupan. Apa itu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul? Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah toleran, moderat, terbuka dan suka bekerja sama. Jadi Islam itu tidak memaksakan pikiran dan kehendak, menjaga keseimbangan dan modernisasi
tidak berpikiran atau bersikap ekstrem baik ke kiri maupun ke kanan, tetapi kita berada di tengah-tengah. Hadirin rahimakumullah, dari 5 pilar ini apabila kita mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan, insyaallah Islam itu akan menjadi agama yang sejuk, agama yang mampu menjadi solusi kehidupan, selalu memecahkan persoalan-persoalan kehidupan, dan pada akhirnya kemakmuran, kedamaian, kerukunan dalam kehidupan ini bisa tercapai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan meridhai kita, segala gerak-gerik kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menggapai kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman, selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan dijauhkan diri dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu